Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kayaknya pada semangat-semangat sekali ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nama-nama nabi, terutama 25 nabi dulu ya. Oke, ada yang tahu nggak nama-nama nabi yang 25 itu? Gini aja, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Kenapa sih kita harus belajar tentang kisah-kisah nabi dan rasul? Siapa yang bisa jawab? Nah, gini ya, kenapa kita harus membahas, kenapa kita harus belajar tentang nabi dan rasul? Karena setiap kisah-kisah para nabi dan rasul itu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Nah, jadi itu dapat menjadi contoh. Misalkan kalau Nabi Muhammad itu kejujurannya, kita dapat mencontohnya gitu. Kita harus mencontohnya karena itu sifat-sifat baik, ya kan? Nah, itu dia. Dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita semua itu bisa jujur, bisa selalu baik, nggak nakal, ya kan? Iya kan, gitu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah nabi, ya kan? Dan masih banyak lagi yang patut dicontoh oleh nabi-nabi gitu, kesabarannya. Nah, kalau misalkan kita itu diganggu teman, diganggu kawan, kita apa boleh membalas dengan mengganggu juga? Nah, kita di situ harus menerapkan perilaku nabi gitu, menerapkan sifat nabi yang sabar begitu. Jadi kita kalau ada yang mengganggu, kalau ada teman yang mengganggu kita tidak boleh membalas. Lebih baik dikasih tahu baik-baik, dibilangin jangan ya, gitu kan, harus baik-baik, jangan dibalas juga dengan kejahatan. Pinter sekali kalian. Nah, jadi kita harus meneladani sifat-sifat nabi dan rasul. Oke ya, udah paham gak sampai di situ anak-anak? Oke, hebat. Jadi gini, tadi kan Nabi Muhammad tuh, tadi kan sifat Nabi Muhammad tuh sidik itu artinya jujur ya, sabar, nah gitu kan, dan amanah itu kita tuh kalau orang ada yang berjanji, kalau ada orang yang berjanji memberi perintah atau memberi kalau orang tua kita bilang ngasih uang jajan, kalau ada orang tua kita ngasih uang jajan, jangan dihabisin ya, gitu kan, jangan dihabisin ya, harus ditabung uangnya. Nah, kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita bilang dan kita harus melakukannya. Itu namanya amanah. Pinter gitu ya dek, gitu ya sayang ya. Oke, tadi kan Nabi Muhammad tuh
Sekarang ibu tanya dong, sekarang ibu tanya Nabi Musa, ada yang tahu nggak sih kisah Nabi Musa alaihissalam itu seperti apa? Coba siapa yang tahu? Gini, zaman dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sebuah raja. Ada sebuah raja yang bernama Fir'aun. Gitu dia. Yang bernama Fir'aun. Dia sifat Fir'aun itu gimana ya? Jahat, sombong. Nah, itu tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Nah, Raja Fir'aun itu menganggap dirinya itu Tuhan. Menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi, kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk padanya. Nah, Raja Fir'aun juga tidak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap mengganggu kerajaannya. Nah, gitu. Di dalam Al-Quran, sewaktu bayi Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Sengaja dihanyutkan ibunya di Sungai Nil agar apa? Agar tidak dibunuh oleh agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Benar. Karena kemudian di sungai istri Raja Fir'aun justru menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Itu waktu bayi ya, Nabi Musa ya sayang ya. Ya, lalu diambillah sama keluarga Fir'aun, yaitu istrinya. Nah, Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berakal yang sempurna. Itu dia. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Dan di sana dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, lalu menikah dengan salah satu anaknya. Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib ya. Ingat ya, nanti ibu tanya loh apa yang ibu bilang ini. Jangan ribet ya, kita harus mendengarkan ya. Nah, setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Gitu. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Gitu. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar gitu ya. Oke, jadi Nabi Musa itu dulu gimana ya? Dia yang menyelamatkan kaum di Mesir nanti ya. Begitu. Jadi Nabi Musa itu mempunyai mukjizat. Nah, mukjizatnya itu apa, Bu? Mukjizatnya itu dia dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Nah, hebat kan Nabi Musa kan? Hebat dia. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Gitu. Jadi mereka itu, Fir'aun itu kan dulu menganggap dirinya itu sebagai Tuhan, dan ada pula yang mengikutinya, yang menyembahnya. Nah, yang karena kekejamannya, karena kesombongannya itu. Nah, jadi Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Namun aksi Nabi Musa itu, apa yang dilakukan Nabi Musa itu malah menyulut emosi mereka.
malah marah mereka kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan bagi Fir'aun dan kaumnya. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan angin kencang, belalang, kutu, katak hingga darah untuk Fir'aun. Betapa ngerinya dulu Allah memberikan azab kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan tongkat itu membelah laut menjadi dua. Ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal, anak-anak. Hebat kan? Siapa coba bisa membelah lautan? Lautan besar loh, lautan besar. Dia bisa tongkatnya dihentakkan dia ke di tepi laut, lalu terbelahlah laut itu. Gitu. Jadi Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering, sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti semula sehingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Itulah azab kalau manusia tidak mengikuti perintah Allah. Siapa yang mau kayak gitu? Coba. Siapa? Gak ada kan? Nah, jadi jangan ditiru sifat Fir'aun yang apa? Sifat Fir'aun yang dibenci Allah apa? Sombong. Allah sangat benci orang sombong. Allah sangat benci orang sombong, anak-anak. Jadi jangan sombong ya. Oke? Nah, jadi dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perjuangannya melawan Fir'aun, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat dipetik? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, gini, Ibu kasih tahu. Hikmah apa yang bisa dipetik dari hikmah apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong terhadap apapun. Nah, kalau ada yang sudah, misalkan nanti ada yang sudah kaya raya, di sini ada yang kaya raya dan insya Allah semuanya, dan semoga di sini semua ada kaya raya semua ya. Tapi ingat, harus beriman nak, harus beriman. Jangan sombong. Ingat kata ibu, kalau kita pinter dikit, jangan sombong. Allah sangat benci orang sombong. Sangat benci. Kalian mau ditenggelamkan di laut oleh Allah kayak Nabi Fir'aun? Tuh dia. Jadi jangan sombong, kita harus tetap rendah hati, tapi jangan rendah diri, tetap rendah hati ya nak ya. Kita tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Itu dia kuncinya, karena sombong itu sifat yang dibenci Allah tapi dicintai oleh setan. Siapa yang mau dicintai oleh setan? Gak ada kan? Nah, jadi jangan apa? Jangan sombong, pintar. Nah, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, jadi Nabi Musa itu dulu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi nabi. Makanya dia pas dia
ditenggelamkan, enggak ditenggelamkan, astagfirullahaladzim, dihanyutkan di sungai. Gak hanyut sih, ya hanyut lah kita bilang, tapi dia masih tetap di atas ya. Dia dijalankan di sungai oleh ibunya biar dia tidak ditangkap Firaun, biar dia tidak dibunuh oleh Firaun. Lalu istri Firaun yang merawat dia, yang melihat dia di sungai, dan istri Firaun itu melihat. Oke, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita membaca doa dulu ya sebelum pulang ya. Yuk, doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.